catatan ulama hadis, nanti ada hadis yang saya sebutkan, catatan ulama hadis, ingat, yang gugur dosa, bukan utang. Ya? Jadi nanti dapat menurunkan ampunan yang menggugurkan dosa, bukan utang. Baru Allahu Akbar kabira, baru Allahumma ba'id, atau langsung Fatihah, tiba-tiba meninggal misalnya. Itu meninggal dalam keadaan bersih, gugur semua dosa yang pernah dikerjakan seumur hidup. Hadisnya ini. Dan itu tidak ada, Bu, selain Ramadan. Nah, kalau ibu pengen menggambarkan keutamaannya, ginilah. Sampai hari ini kita duduk di sini, berapa dosa yang telah dikumpulkan? Banyak? Kira-kira, kalau ada amal soleh dengan amal salah, sampai pagi ini, banyak mana ibu? Banyak salahnya, banyak solehnya? Salah. Cuma kita itu bersyukur, punya Tuhan namanya Allah, punya sifat Rahman dan itu yang gak dipunyai oleh siapapun, karena hanya milik prerogatif Tuhan yang hak. Kita bersyukur punya Tuhan Allah itu. Tobat gak usah bayar. Coba cari ketentuan, satu ayat di Quran. Kalau pengen kamu tobat, dosa mata 1 juta. Dosa telinga 2 juta. Gak ada. Asal niat pengen jadi orang benar. Taba wa aslaha, menyesali perbuatan salahnya, berjanji tidak mengulangi, berusaha berubah jadi lebih baik, tidak suka pada keburukan yang telah dia kerjakan sebelumnya. Turun ampunan Allah, gugur keburukan sebelumnya. Ramadan spesial. Ada orang dalam hadis itu ilustrasinya begini. Dia merasa banyak salah tapi dia pengen berubah. Saking pengen berubahnya, dia menjemput anugerah Allah. Ini Ramadan bulan perubahan. Malam-malam dia sudah siap-siap. Kenakan pakaian terbaiknya. Dia tunaikan sholat dengan baik. Dia kejar keutamaannya. Begitu takbir, Allahu Akbar, baru dekap, baru iftitah. Tiba-tiba ajal menjemputnya datang. Misal, ajal. Belum puasa besoknya, baru dapat Ramadan malamnya, baru takbir. Itu seketika diberikan ampunan Allah. Mau begitu ibu? Nanti malam pertama puasa ya, kan sekarang belum masuk. Itu pun kalau tiba ajalnya. Kalau belum kan masih berjuang. Ya. Tapi saya tuh suka ini Bu. Suka belajar merenung. Karena kalau sudah masuk Rajab, Sya'ban, itu seringkali ada orang-orang baik, soleh, solihah, pulang. Sesuai ajal ya Bu ya, sesuai ajal. Tapi kalau saya suka merenung begini, barangkali orang ini sudah dinilai baik oleh Allah, amalnya banyak, sehingga tidak perlu Ramadan lagi. Amalnya sudah cukup untuk membuat dia tinggi di hadapan Allah. Pulang sesuai ajal. Kita mungkin masih dipandang kurang, masih butuh Ramadan. Jadi berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan ke Ramadan, sampaikan ke Ramadan. Ada saum, ada siyam, itu beda. Apa artinya siyam? Puasa. Apa itu puasa? Siyam. Ya. Kalau saum artinya menahan saja. Puasa secara umum. Mau teratur, mau tidak teratur, itu saum. Dan tidak harus menahan lapar dan haus. Misal, hari ini saya tidak mau bicara sama ibu. Nah, itu saya saum. Ibu kenal Siti Maryam? Ya. Ya nggak apa-apa. Kenal di mana Bu? Sayyidah Maryam melahirkan anak namanya siapa? Isa alaihissalam. Isa diberi mukjizat oleh Allah. Mukjizat pertamanya adalah membela ibunya yang dituduh melakukan perbuatan menyimpang. Ibunya oleh Allah diminta diam, jangan bicara. Nanti biar anaknya yang menjelaskan, mengklarifikasi, sekaligus mengembalikan kehormatan ibunya. Ini tanda kalau ibu sedang difitnah, dijelek-jelekin, jangan banyak klarifikasi. Udah, diam aja. Ya, diam. Kecuali pada hal-hal penting yang harus diberikan informasinya, silahkan jelaskan. Setelah itu selesai. Semakin banyak diklarifikasi, semakin banyak dibuat konten, semakin tidak mudah diselesaikannya. Cukup berikan keterangan sekali, selesai. Atau biarkan pihak lain yang menerangkan bahwa kita tidak bersalah. Itu lebih bagus. Maka turunlah kemudian, lihat di Quran surah 19 di ayat 26. Inni nadhartu lirrahmani sauma. Ya, lihat kalimatnya. Aku sedang bernazar kepada Allah untuk saum. Apa saumnya? Falan ukallimal yauma insiya. Aku enggak bicara hari ini, diam.
Jadi kalau ada orang masih makan tidak Sayyidah Maryam? Makan, lihat ayat sebelumnya. Goncangkan pohon kurma itu, nanti turun. Tusaqit alaiki rotoban janiyah. Nanti ketika digoncangkan pohon kurmanya, yang sudah matang itu jatuh, kurma-kurma enak, rotab namanya. Bagi yang sedang mengandung, ya, apalagi kandungan besar menjelang persalinan, kan makan gak enak kan? Cari yang lembut-lembut. Yang paling enak itu kurma rotab. Kandungan glukosanya tinggi, kemudian juga di dalamnya ada penguat, dan itu lembut. Ketika lembut itu dikunyah, itu melancarkan persalinan juga. Itu di Quran ada ditemukan. Nah, makan boleh, minum boleh, yang tidak boleh jangan bicara hari itu, biarkan Isa yang bicara. Quran menggunakan kata saum. Jadi kalau digunakan kata saum, itu artinya menahan dalam makna yang sifatnya masih umum, dari apa saja. Dan itu hanya sekali disebutkan dalam Al-Quran, surah 19 ayat 26. Ya. Jadi kalau ibu hari ini makan, minum, pulang ke rumah, gak mau ngobrol dulu sama suami misalnya. Ya, di mana mah kata? Damang mah teh. Nah, itu teh suantana ju saum. Saum naon? Tidak bicara hari ini. Eta contoh. Itu saum. Kalau siam itu puasa yang tersistem. Ada ketentuannya. Ada aturannya. Kapan mulainya? Kapan selesainya? Apa yang dikerjakan programnya? Bagaimana ketentuannya? Apa yang membatalkan puasanya, apa yang boleh dikerjakan, apa yang tak boleh dilakukan. Itu namanya siam. Disebutkan 9 kali di dalam Al-Quran. Dan Ramadan kalimatnya tidak menggunakan saum, tapi menggunakan apa? Siam. Ketika menggunakan kata siam, kaitannya dengan muslimah perempuan, artinya muslimah dalam menunaikan puasa Ramadan ini tidak puasa biasa. Bukan puasa yang semaunya. Bukan sekedar tahan lapar, haus, tidak berhubungan seksual dari fajar sampai dengan maghrib. Itu ada pedomannya, ada aturannya, ada programnya yang kalau ini dikerjakan dengan baik, apa keutamaan pertama yang Allah berikan? Lihat ujungnya, la'allakum tattaqun. Kalau programnya diikuti dengan benar, kurikulumnya dilakukan dengan baik, maka yang pertama Allah berikan kepada hamba yang benar puasanya, baik laki-laki ataupun perempuan. Dalam konteks pengajian ini kita mengeluarkan kurikulum untuk perempuan. Apa yang Allah berikan? Yang pertama adalah penguatan takwa. Supaya takwa kalian lebih kuat. Takwa. Kata ini dan turunannya disebutkan 240 kali dalam Al-Quran. Pelan-pelan ya. Apa manfaatnya kalau kita bisa meningkat takwanya? Contoh, di rumah tangga dulu ya. Bab rumah tangga. Quran surah 65. Di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Berlaku untuk istri dan suami. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini ayat tentang rumah tangga, suratnya surat At-Thalaq. Masalah tertinggi dalam kehidupan rumah tangga. Siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, masalah apapun yang dihadapi di rumah tangganya, termasuk yang tertinggi apapun itu, termasuk persoalan yang hadir di luar rumah tangganya, mempengaruhi rumah tangganya. Kerjanya di kantor, tapi masalahnya bisa dibawa ke rumah. Ya. Yang beli mobil baru tetangga, yang ribut orang rumah. Siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, lihat kalimatnya. Yaj'al lahu makhraja. Allah berikan solusi jalan keluar dari setiap persoalan yang dialami. Jadi kalau di rumah sedang ada masalah, sementara harta lebih daripada cukup, kedudukan tinggi, punya jabatan, tapi masalah nggak selesai-selesai. Mohon maaf ya Bu ya, coba dicek, mungkin bukan karena uangnya yang kurang, bukan karena tabungannya kurang banyak, bukan karena kendaraannya kurang mewah. Mohon maaf, mungkin takwanya yang kurang, egonya masih tinggi, sujudnya yang kurang. Itu poin pertamanya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah kirimkan beragam bentuk rizki. Perhatikan cara menerjemahkannya. Beragam bentuk rizki. Bukan hanya masalah materi. Bukan hanya masalah kedudukan, uang, ketenangan, keturunan, kesehatan. Itu rizki. Ibu pilih ya. Kaya tapi sakit atau miskin tapi sehat. Enggak ada pilihan ketiga. Awas. Kaya tapi sehat. Rizki itu jangan dipisah-pisahkan. Jangan dipisah-pisahkan. Sakinah itu rizki. Mawadah itu rizki. Rahmah itu
Tahu nggak bedanya? Ya kalau ibu nggak tahu, bagaimana bisa mendapatkannya? Sakinah itu ketenangan yang diperoleh setelah ada masalah. Mawadah itu cinta yang ditunjukkan dalam bentuk pemberian materi. Ibu dikhitbah, kemudian akad. Kan ada mahar kan? Nah, mahar itu bukti mawadah, kasih sayang yang ditunjukkan dalam bentuk pemberian materi. Itu jangan dicukupkan saat akad, ibu boleh teruskan setelah berumah tangga. Misal suami masuk hari lahirnya, ibu berikan makanan kesukaannya, itu mawadah, cinta tumbuh kembali. Istri cemberut, suami datang, ya kan? Bawa emas 2 kilo misalnya kan, nah itu masalah langsung selesai. Mantap. Nah itu mawadah. Tapi kenapa sakinah didahulukan? Duluan sakinah daripada mawadah, kenapa? Karena walaupun harta banyak, tidak ada ketenangan, itu nggak nyaman hidupnya. Harta melimpah, ketenangan kosong, hampa kehidupan. Coba saya kasih lagi pilihan ya. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Itu ayah nuka tilu, awas. Pilih. Kaya dan tenang. Nah, ketenangan itu bisa dihasilkan dengan meningkatkan takwa. Semakin tinggi takwanya, semakin Allah berikan ketenangannya. Takwa itu sumbernya di sini, Bu, di dalam jiwa. Jadi kalau jiwanya tenang, kesemuanya nyaman. Jiwa yang tenang melahirkan pikiran yang cemerlang. Jiwa yang tenang melahirkan aktivitas yang cemerlang. Jiwa yang tenang melahirkan kebijaksanaan yang cemerlang. Saya bikin status tuh, kan? Di sini. Dalilnya di mana? Quran surah ke-91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di sini adanya. Nah, jadi semakin takwanya meningkat, semakin tenang hidupnya. Kalau orang tenang, menyikapi masalah itu mudah karena tenang. Itu dasar urutannya tuh, psikologinya demikian. Makanya Allah katakan semakin takwanya bagus, bukan nggak punya masalah, Bu ya, mohon maaf nih. Bukan kehilangan masalah, tapi sebelum masalah datang, diringankan dulu oleh Allah. Sehingga seakan-akan masalah itu lewat begitu saja. Ustadz juga sama. Tidak ada ustadz yang tidak punya masalah. Kadang masalah jamaah dikasih juga ke ustadz. Nah, ini poin pertama. Nah, nanti apa amalan takwa itu yang membuat kita itu bisa semakin mudah, tenang, rizki gampang. Menuntut ilmu itu kuncinya takwa, Bu. Bukan sekedar ini. IQ, takwa. Takwa itu, dicatat kata-kata ini ya, kalau takwa bisa ditingkatkan, itu juga akan mendorong kepada kecerdasan intelektual dan bisa naik minimal 3 kali lipat. Kami di sekolah itu mendidik anak-anak dari usia 3 tahun. Selesai TK 5 juz Qurannya, selesai SD 30 juz. Itu begitu anak dididik masuk pesantren di awal, itu berubah semua. Kepada ilmu apapun mudah dilakukan. Cepat. Tapi kalau takwanya benar, ilmu juga cepat, Bu. Itu ada di Quran surah kedua, di akhir ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan tambahkan pengetahuan kepadamu. Takwa bersanding lurus dengan solusi. Takwa bersanding lurus dengan rizki. Takwa bersanding lurus dengan pengetahuan. Sukses, bahagia. Yang punya harta benda siapa? Allah. Yang punya ilmu siapa? Yang punya akses siapa? Ibu dekat dengan seorang pemimpin, bukankah mudah aksesnya? Ibu dekat dengan orang yang punya masjid ini, telepon langsung dapat jadwal. Ya kan? Ibu dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah? Quran surah kedua di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kamu ingin bahagia, kamu ingin sukses, maka tingkatkan takwamu kepada Allah. Ini rumusnya. Sukses dan bahagia, success and happiness. Utsman sukses tidak? Radhiyallahu ta'ala anhu. Sukses. Abdurrahman bin Auf? Sukses. Umar bin Khattab? Nah, pertanyaannya begini. Kapan mereka bisa sukses? Ibu boleh lihat sejarah para sahabat ini sebelum masuk Islam dengan setelah masuk Islam. Bandingkan kesuksesannya. Bandingkan kebahagiaannya. Dan apa yang mereka kerjakan untuk bisa meraih ini? Utsman itu, Bu, Abdurrahman bin Auf, orang paling sukses dalam dunia bisnis yang tidak pernah kehilangan tahajud setiap malam. Ibu nanti cari buku namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karya Imam Nawawi. Itu disampaikan kebiasaan Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, malamnya tahajud, siangnya baca Quran. Utsman itu meninggalnya sedang puasa, sunnah. Malamnya telah tahajud, kemudian sedang baca Quran, meninggalnya dalam keadaan demikian. Ini poinnya. Nah, sekarang apa amalan-amalan takwa itu supaya kita mendapatkan ketenangan,
pengetahuan, kebaikan. Amalannya banyak, Bu. Salat itu bagian dari takwa. Al-Baqarah ayat 2 sampai 3. Dzalikal kitabul la raiba fi. Siapa mutakin di situ amalannya? Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Makanya ibu kalau ada masalah di rumah, bukan bikin status. Salat. Itu yang bikin tenang. Di atas hamparan sajadah, bukan Instagram. Itu semua nabi begitu. Nabi Yakub punya masalah, anak-anaknya 12. Nabi Yusuf sering dijaili oleh anak-anaknya. Masalah anak curhatnya kemana? Di surat berapa? 12. Ayat berapa? 86 sampai 88. Apa kalimat Qur'annya? Apa yang Nabi Yakub katakan? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku tuh kalau sedang ada masalah di rumah, yang membuat ini sakit, atau saking sedihnya, sudah nggak bisa berekspresi, tinggal air mata keluar. Kadang punya masalah, Bu, udah nggak bisa teriak, saking nahan ya, tapi air mata keluar. Saking beratnya masalah. Itu huznun namanya, huznun. Kalau keluhan, ingin cerita, tapi nggak tahu ke siapa harus cerita, itu bastun namanya. Aku kalau punya masalah di rumah, nggak tahu kemana harus cerita, dan memendam kesedihan mendalam sampai air mata itu mengalir. Aku hanya curhatkan pada Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Salat curhat. Masalahnya selesai. Tuh. Jadi bukan nulis Instagram. Oh, nggak nyangka ya suamiku begitu. Itu nyangka. Orang yang menulis nggak nyangka sedang nyangka. Ya. Ini salat, ambil wudhu. Baru takbir saja sudah tenang. Takwa itu bikin tenang. Walaupun solusi belum datang, tapi jiwanya tenang. Dengan tenang itu lebih teduh melihat persoalan. Ya, doa itu bagian dari takwa. Doa bagian dari takwa. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Quran surah 7 ayat 205. Kalau sedang punya masalah, doa. Doanya bukan di Facebook. Aminkan ya. Masuk ke kamar, doa, minta dirian. Itu bagian dari takwa. Imam Al-Bukhari, ibu kenal? Ayo bilang kenal, saya udahan ya. Itu matanya buta, Bu. Ya kecil, buta permanen. Gak bisa lihat. Ibunya berdoa, minta sama Allah. Ya. Kalau dalam bahasa kita tuh, kalau dalam bahasa kita, itu setelah sholat berdoa, saking lirihnya. Kalau dalam bahasa kita, ya Allah, Engkau yang titipkan dia padaku dalam rahimku, dan aku yang melahirkan dengan izinmu, kan? Duhai pemilik segala tatapan yang tajam, mohon kembalikan penglihatan anakku. Saking lirihnya berdoa, tertidur, dan dalam tidurnya bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, anakmu akan kembali melihat lagi. Nah, lihat poinnya sebentar ya, ini kisah nyata, nanti bisa dilihat dalam kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari. Perhatikan baik-baik. Ada namanya tafaul.